Vanessa Rosalia Marquez, seorang aktris asal Amerika yang melambungkan namanya di serial televisi ER, tewas karena hal yang tidak terduga. Sebelum meninggal, ia dalam kondisi yang sangat tidak stabil secara mental dan fisik. Sangat jauh berbeda ketika kita melihat aktris Hollywood yang mempunyai kehidupan glamor dan bergelimang harta. Vanessa Marquez dikenal karena perannya di 3 musim berturut-turut dalam serial TV ER sebagai perawat Wendy Goldman. Ia bertahan dalam serial ER dari tahun 1994 hingga 1997, serta perannya sebagai Anna Delgado dalam film drama biografi pada tahun 1988 yang berjudul Stand and Deliver. Vanessa muncul dalam salah satu episode Seinfeld tahun 1992 berjudul The Chiver Letters, menggambarkan seorang sekretaris di misi permanen Kuba. Kesuksesannya dengan Stand and Deliver mengarahkannya pada karir di dunia film dan televisi. Kemudian ia juga berperan dalam drama kriminal Blood In Blood Out pada tahun 1993. Dan film independen 20 Bucks pada tahun 1993. Peran televisinya termasuk menjadi bintang tamu di program populer Melrose Place pada tahun 1994 dan Malcolm and Eddie pada tahun 1999. Selain kredensial aktingnya, Vanessa muncul sebagai penyanyi dalam film thriller tahun 2000 yang berjudul Under Suspicion. Mempunyai nama lengkap Vanessa Rosalia Marquez, lahir di Los Angeles County, California. Vanessa adalah putri John Marquez yang meninggal saat Perang Vietnam ketika ia berusia 1,5 tahun. Vanessa tumbuh dan dibesarkan di Montebello, di mana ia bersekolah di Shore High School. Sebelum kematiannya, Vanessa menjadi berita utama terkait gerakan Me Too. Ia menyatakan bahwa ia mengalami pelecehan saat berada di lokasi syuting ER. Pada Oktober 2017, dia menuduh bintang serial George Clooney, yang adalah salah satu rekan bermainnya dalam serial tersebut, membantu memasukkannya ke dalam apa yang disebut daftar hitam atau daftar orang-orang yang tidak diperpanjang kontrak untuk serial TV yang sangat populer kala itu. Menurut pengakuannya, setelah ia mengeluh kepada eksekutif tentang pelecehan tersebut, ia langsung diberhentikan dalam acara itu. Namun George Clooney membantah keras tuduhan tersebut. Vanessa muncul di episode awal reality show yang termasuk dalam siaran A&E Network berjudul Intervention. Saat itu ia mencoba mengatasi kecanduan belanjanya. Vanessa diberi intervensi oleh teman-temannya, termasuk lawan mainnya dalam film Stand and Deliver, Carla Montana, untuk membawanya ke psikiatris guna mengatasi kecanduannya itu. Menanggapi hal itu, Vanessa mengatakan bahwa perawatannya tidak berhasil. Vanessa didiagnosis memiliki masalah kesehatan mental yang serius, termasuk gangguan bipolar, gangguan obsesif-kompulsif, dan agorafobia yang mengakhiri karirnya sebagai aktris dan membuatnya hampir sepenuhnya tinggal di rumah. Dia juga menderita penyakit celiak, fibromialgia, dan depresi. Pada saat kematiannya, ia juga diketahui mengalami kejang secara teratur. Pada tanggal 30 Agustus 2018, salah satu teman Vanessa yang berada di luar kota menelpon petugas pemadam kebakaran untuk meminta pemeriksaan terhadap suatu rumah yang terletak di Fremont Avenue di kota Pasadena Selatan. Vanessa diketahui tinggal di apartemen lantai atas di kompleks itu. Namun mendengar kesaksian teman Vanessa tentang keadaan mental Vanessa, akhirnya pihak petugas kebakaran lantas menelpon polisi. Ketika polisi menanggapi laporan tersebut, polisi bergegas ke kediaman Vanessa. Salah satu polisi yang datang melihat beberapa tumpukan paket di depan pintu apartemen Vanessa dan melihat dari tanggal paket barang-barang itu sudah berada 2 minggu di depan pintu. Warga sekitar pun juga mengatakan bahwa mereka tidak melihat Vanessa selama 1 minggu. Polisi lantas mengetuk pintu dan memanggil Vanessa selama kurang lebih 10 menit, namun tidak mendapat jawaban apapun dari Vanessa. Karena takut terjadi sesuatu kepada Vanessa, akhirnya polisi meminta bantuan dari manajer apartemen itu untuk bisa membukakan pintu guna menolong Vanessa. Saat membuka pintu apartemen Vanessa, polisi mengalami kesulitan mendorong pintu terbuka karena kotak dan barang-barang lainnya menumpuk di dekat sisi interior pintu. Apartemen itu sangat berantakan dan terlihat dalam kondisi penimbunan. Beberapa polisi kemudian menyisihkan barang-barang yang bertumpuk guna membuka jalan menuju kamar tidur. Mereka kemudian mengumumkan kehadiran mereka dan memanggil Vanessa beberapa kali. Ketika mereka tiba di pintu kamar tidur, mereka melihat Vanessa terbaring di tempat tidurnya, dikelilingi oleh timbunan barang, termasuk laptop yang terbuka.
Tempat tidur itu terlihat penuh dengan barang dan Vanessa dalam kondisi yang sangat tidak stabil. Ketika salah satu polisi memanggil namanya, Vanessa yang saat itu dalam posisi terbaring mulai mengalami kejang selama beberapa waktu. Melihat hal itu, polisi lantas memanggil bantuan para medis. Dalam waktu 5 menit, para medis pun tiba. Tidak hanya para medis yang datang, polisi juga memanggil bantuan seorang dokter kesehatan mental untuk mengevaluasi keadaan Vanessa. Dalam video milik polisi, Vanessa terlihat sangat kurus, bahkan dalam laporannya polisi menyampaikan bahwa Vanessa terlihat kekurangan gizi. Dalam evaluasinya, dokter mengatakan bahwa Vanessa diketahui belum makan apapun selama 5 hari. Dokter lantas memutuskan bila mana Vanessa akan sangat berbahaya jika ditinggalkan begitu saja di apartemen itu, baik untuk mental dan juga fisiknya. Dokter memberikan kode khusus pada polisi untuk membawa Vanessa ke rumah sakit segera. Atas anjuran dokter, polisi pun membujuk Vanessa untuk ke rumah sakit. Polisi menegaskan bahwa Vanessa tidak ditangkap, namun polisi harus mengantarkannya ke rumah sakit. Petugas kepolisian pun mulai membacakan surat perintah yang didasari evaluasi dari dokter. Vanessa yang waktu itu duduk di tempat tidurnya mulai merasa kesal dengan polisi. Ia bersikeras bahwa ia hanya ingin tinggal di rumahnya. Vanessa mengatakan pada polisi bahwa terakhir ia ke rumah sakit, para staf rumah sakit yang menanganinya telah berusaha menyerangnya. Polisi pun menggunakan pendekatan yang halus dan menjanjikan bahwa tidak akan ada yang menyerangnya lagi. Namun tiba-tiba Vanessa melihat ke sekeliling tempat tidurnya, kemudian mengambil gunting dan ia lantas mencengkeramnya dengan satu tangan. Sambil terus berdebat dengan polisi, tangan Vanessa yang tidak memegang gunting terlihat meraba-raba tempat tidurnya seakan mencari sesuatu. Sesaat kemudian, salah seorang polisi melihat Vanessa mengambil pistol hitam yang menyerupai Beretta dari tempat tidurnya. Vanessa lantas mengarahkan pistol itu ke arah polisi. Melihat hal itu, polisi pun mundur dan mencoba tindakan pertahanan guna melindungi diri mereka dan beberapa para medis yang berada di tempat itu. Polisi lantas keluar dari kamar Vanessa dan membiarkan Vanessa berada di kamar itu sendiri agar bisa menenangkan diri. Namun polisi tetap berjaga dengan pistolnya untuk melindungi diri dari Vanessa. Setelah beberapa saat, polisi pun berteriak dan meminta Vanessa untuk menjatuhkan pistolnya dan keluar dari kamarnya. Salah satu anggota polisi pun juga berjaga di depan pintu kamar Vanessa yang tertutup untuk mencoba mendengarkan apa yang terjadi di dalam ruangan Vanessa. Tidak lama kemudian polisi mendengar suara seretan seperti langkah Vanessa yang mulai mendekati pintu. Namun ketika suara langkah terhenti, polisi mendengar suara yang ia yakini sebagai suara pistol yang sedang dipersiapkan menembak. Ia kemudian bergegas turun dari tangga depan ruangan kamar Vanessa dan menginformasikan pada rekan-rekan polisinya bahwa kemungkinan Vanessa akan segera keluar dengan pistol yang siap untuk menembak. Polisi yang mendengar suara pintu kamar terbuka kemudian berteriak dan menyuruh Vanessa untuk memperlihatkan tangannya dan menjatuhkan pistolnya. Karena tidak ada jawaban dari Vanessa, lantas salah satu polisi mengintip dari bilik tangga itu dan mendapati Vanessa menuruni tangga sambil memegang pistol yang diarahkan ke bawah. Melihat kondisi Vanessa yang tidak stabil dan memegang senjata, sontak para polisi pun melepaskan tembakan. Tubuh Vanessa pun ambruk karena bombardir tembakan dari para polisi. Setelah merasa tidak ada perlawanan dari Vanessa, polisi lantas mendekati Vanessa yang sudah tergeletak di atas tangga dengan posisi kaki yang menghadap ke bawah. Polisi lantas mengamankan senjata yang dipegang oleh Vanessa, kemudian mendapati bahwa ternyata pistol yang ditakutkan oleh polisi adalah pistol airsoft gun yang tidak berbahaya. Para medis yang berada di depan rumah kemudian memasuki rumah itu dan segera membawa Vanessa ke Huntington Memorial Hospital. Vanessa Marquez dinyatakan meninggal di Huntington Memorial Hospital pada pukul 14.36. Otopsi yang dilakukan oleh petugas koroner menetapkan bahwa Vanessa menderita 2 lecet terkait luka tembak di area dada samping kanannya. Kemudian Vanessa juga menderita 2 luka tembak. Yang pertama adalah luka tembak di punggung bawah, lalu yang kedua di pinggul kanan belakang. Penyebab kematian Vanessa ditentukan karena komplikasi dari luka tembak. Setelah meninggalnya Vanessa Marquez, penyidik meninjau catatan Facebook miliknya dan menemukan postingan di mana ia menggambarkan dirinya yang sakit parah dan sangat menderita karena berbagai kondisi kesehatannya. Pada periode antara 2018 sampai Juni 2018, Vanessa memposting, "This disease is supposed to be terminal. When will it finally terminate me? 'Cause I'm so done." Lanjutnya ia juga memposting, "This disease is supposed to be terminal. When I've reached my limit. I'm physically and mentally exhausted." Dan kemudian menggambarkan kematian sebagai kebebasan. Dalam periode yang sama, Vanessa juga menggunakan platform Facebook untuk menggambarkan masalah yang sedang berlangsung dengan orang yang mempunyai tempat tinggalnya.
Pada bulan April, ia menuliskan kekesalannya kepada sang pemilik rumah dan ia sangat yakin bahwa si pemilik rumah adalah orang yang sangat kejam. Vanessa juga menambahkan dalam postingannya dengan menuliskan bahwa ia tidur dengan bersenjatakan gunting dan semprotan merica untuk melindunginya dari orang-orang yang jahat kepadanya. Dari postingan ini terlihat ia sangat paranoid dengan semua yang ada di sekitarnya. Ia berpikir bahwa semua orang akan mencelakainya, terutama si pemilik apartemen yang ia tinggali. Dalam postingannya selanjutnya, Vanessa juga bercerita tentang beban mental dan masalah dalam karirnya. This is fighting terminal illness alone. If the measure of a life is by the family and friends in your life and home, then my life has been of no value. So why should I have justice for being a... I don't want to wait on God anymore. Vanessa mungkin sudah merasa putus asa dan merasa tidak ada yang dapat membantunya dalam hidup ini. Pada 12 Juli 2018, Vanessa memposting, "After I nearly got arrested in my own home trying to report my landlord, I bought a gun, a fake BB gun, but it looks like a Glock." Di sini terlihat pada dasarnya Vanessa bukanlah orang yang ingin mencelakai orang lain. Sebagai bukti, ia sengaja membeli senjata palsu, bukan senjata asli, karena ia hanya ingin menjauhkan orang-orang dalam hidupnya. Orang-orang yang ia rasa akan melukai dirinya. Pada 29 Agustus 2018, satu hari sebelum polisi menyambangi rumahnya, Vanessa memposting dalam Facebooknya dan menuliskan bahwa ia mulai kembali mengalami kejang-kejang. Pada tanggal 30 Agustus 2018 pukul 07.47 pagi, Vanessa memposting bahwa kejangnya semakin parah. Kemungkinan karena postingan Facebooknya ini, teman Vanessa yang khawatir lantas menelpon pemadam kebakaran yang menyambungkan laporan itu kepada polisi. Pada tanggal postingan ini diunggah, kurang lebih pukul 10 pagi, polisi diketahui menyambangi kediaman Vanessa. Postingan terakhir Vanessa di Facebook terjadi saat bentrok dengan petugas sekitar pukul 13.46. Ia memposting, "They're shooting cremate me for ashes over Hollywood sign." Mengenaskannya, penembakan itu terjadi pukul 13.49, 3 menit setelah Vanessa memposting tulisan itu di laman Facebooknya. Para polisi yang menembak Vanessa tidak dihukum atau dinyatakan bersalah karena setelah evaluasi perdata oleh pengadilan, tidak ditemukan adanya tindakan di luar batas kewajaran yang diatur untuk para polisi di saat berada dalam kondisi yang dirasa membahayakan polisi dan orang di sekitar. Dengan kata lain, polisi dilindungi oleh hukum California untuk bertindak menggunakan senjata api jika dirasa sangat diperlukan. Oleh karena itu, para polisi tidak hanya dipersenjatai dengan senjata api, namun juga mereka dilengkapi dengan kamera yang dipasangkan dalam seragam mereka agar tidak terjadi penyalahgunaan perlindungan tersebut. Sepeninggal Vanessa, ibu dari Vanessa mengajukan gugatan kepada pihak kepolisian karena telah menembak Vanessa yang akhirnya menyebabkan kematian. Selama 2 tahun kasus ini terus bergulir, namun akhirnya pihak kepolisian dan ibu Vanessa sepakat menyelesaikan kasus ini dengan ganti rugi sebesar $450.000 kepada keluarga Vanessa. Sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Stay tune.